Oke, udah ada layarnya? Udah, Kak. Oke. Oke ya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita kan udah bahas IPA fisika ya. Hari ini kita Ya. bakal bahas biologinya ya. Nah, oke, mari kita mulai. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa dulu. Semoga dengan berdoa semuanya dilancarkan. Ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Suaranya kedengeran jelas ya? Kan, Kak. Oke. Kita kemarin itu sampai nomor 7 ya. Nah, hari ini kita bakal Ya. bahas nomor 8 ya. Nah, ini di sini ada gambar bunga ya. Nah, coba kira-kira gambar nomor 1, nomor 4, nomor 8 sama nomor 9 itu yang mana? Boleh Filza cobain dulu. Kira-kira yang mana nih? Ya, yuk. Kira-kira yang mana? B. Yang B. Oke, mari kita bahas ya. Oke, ya. Kita lihat yang nomor 1 ini adalah benang sari, betul ya? Jadi nomor 1 ini, ya. Nomor 1 dia adalah benang sari. Benang sari. Terus nomor 4-nya itu adalah apa tuh nomor 4? Putih. Putik ya, betul. Terus nomor berapa lagi? 8 ya. 8 itu adalah mahkota ya. Mahkota bunga gitu. Nah, terus nomor berapa? 9 itu adalah kelopaknya. Iya, betul ya jawabannya kelopak ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang bunga ini ya. Nah, jadi ini kita masuk ke bab perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang generatif. Nah, ada juga yang vegetatif. Vegetatif ya. Oke, vegetatif. Nah, di sini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan? Oke ya. Jadi perkembangan pada tumbuhan itu ada 2, ada generatif sama ada vegetatif. Nah, generatif ini dia artinya adalah terjadi proses bertemunya sel telur dan sel betina dan sel jantan kayak gitu ya, atau terjadi proses peleburan ya. Di sini terjadi proses peleburan antara sel jantan atau sperma ya, antara sperma dan eh, sel telur ya, sel telur. Nah, itu adalah generatif. Nah, kalau misalkan vegetatif itu kita tidak mengenal istilah jantan dan betina gitu ya. Jadi mereka itu bisa berkembang biak tanpa melalui proses peleburan gitu ya. Atau tanpa bertemunya sel telur dan sel sperma gitu ya. Nah, ini tidak terjadi proses peleburan.
Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan manusia, itu perkembangbiakannya kayak gimana nih? Generatif atau vegetatif? Generatif. Betul ya. Jadi manusia Generatif, itu, Kak. ya betul. Jadi manusia itu generatif karena harus ada eh, pertemuan antara sel sperma dan sel telur ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan pada tumbuhan ya, untuk generatif ya, alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga gitu ya. Nah, ya. Jadi di sini ya. Nah, bunga tuh terdiri dari apa aja? Nah, ini ada ya. Nah, di sini bunga itu terdiri dari eh, bunga itu terdiri dari benang sari, terus tadi bunga terdiri dari putih, terus terdiri juga dari mahkota, mahkota bunga ya. Nah, terus ada juga dia kelopak bunga dan satu lagi itu adalah tangkainya ya, tangkai ya. Nah, kalau misalkan 10 ini ini tangkainya. Nah, dalam bunga ini ada sel jantan dan sel betina gitu ya. Nah, kalau dalam bunga ini yang jadi sel jantannya atau alat kelamin jantannya itu adalah yang mana kira-kira? Benang sari atau Sari. betul ya, ini tuh Ada adalah suara putih. Bang, abang, sel mau jangan suara puter-puter gitu ah. sel kelamin jantan ya yang ini. Nah, kalau putik, nah putik itu adalah sel kelamin betinanya ya. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, kalau misalkan udah aman, kita lanjutin ke nomor 2 ya. Kita lanjutin ke soal selanjutnya. Nah, ini nomor 9. Berikut ini yang merupakan reproduksi vegetatif buatan adalah yang mana? Coba kira-kira yang mana tuh? Halo? Ya Kak, maaf tadi ini. Oh iya, iya nggak apa-apa. Oke, oke, kita lanjutin ya. Coba nomor 9. Berikut ini yang merupakan reproduksi vegetatif buatan itu adalah adalah yang mana? Kira-kira yang mana? Cek. Ayo, cek. Oke. Vegetatif buatan itu yang mana ya? Nah, oke, kita cek ya. Nah, kita mulai dulu dari awal. Tadi kan perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua. Ada generatif dan ada vegetatif ya. Nah, terus vegetatif ya. Vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua ya. Ada buatan yang artinya kalau buatan itu adalah perkembangbiakannya dibantu sama manusia. Terus ada juga alami. Nah, kalau alami itu terjadi secara natural gitu ya. Jadi dibantu sama alam bukan manusia. Nah, kalau misalkan buatan itu apa aja? Eh, kita bahas dulu yang alami ya. Nah, yang alami itu pertama ada umbi lapis. Umbi lapis. Tahu nggak kira-kira tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis siapa aja? Bawang. Iya, betul. Terus Hmm, bawang bombay ya, perbawangan pokoknya ya. Oke, terus ada lagi, ada umbi batang. Umbi batang. Kalau umbi batang siapa contohnya?
Oke, kalau umbi batang, contohnya itu adalah kentang, ya. Terus talas, itu umbi batang. Terus ada umbi akar. Umbi akar itu seperti, tahu nggak? Lupa kak. Oke. Kalau umbi akar itu wortel, singkong. Nah, itu ya. Terus ada tunas batang, ya. Terus ada juga contohnya adalah ya, contohnya kayak pisang, bambu. Nah, itu tunas batang. Terus ada tunas adventif ya. Tunas adventif ya. Nah, tunas adventif ini contohnya itu adalah cocor bebek ya. Terus ada juga rizoma. Nah, rizoma ini kayak kunyit, jahe, temulawak ya. Pokoknya yang ada garis-garisnya itu rizoma. Terus ada stolon. Nah, stolon ini contohnya kayak murbei kalau enggak stroberi ya. Nah, berarti kita lihat aja di pilihannya nih. Ada yang dari A, ada menyambung, rizoma, dan eh, sama tunas adventif. Nah, ini rizoma kan bukan ya. Tadi jawabannya apa ya? Kakak lupa. B apa C? C. C ya, oke. Yang ini kakak lu, oh udah. Eh, C ya tadi jawabannya ya. Oke, ya ini juga sama. Ini ada. Ya betul ya, jawabannya itu adalah yang C ya. Nah, buatan itu tadi ada cangkok, terus ada menyambung, terus ada okulasi ya. Okulasi, terus ada merunduk, ada juga stek ya. Stek. Nah, ini adalah buatan. Kayak gitu. Oke, betul ya jawabannya. Udah 2 soal dijawab betul. Mari kita ke soal selanjutnya ya. Nah, ini coba kira-kira ya. Oke, pernyataan di bawah ini adalah fungsi dari beberapa organ ya, reproduksi manusia ya. Coba kira-kira penghasil telur, saluran sel telur, terus tempat tumbuh embrio itu adalah siapa aja. Nah, di sini kakak kasih catatan seperti ini ya. Ada gambarnya dan ini adalah fungsi-fungsinya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Mm-mm. D. D. Oke, kita cek ya. Yuk. Oke, kita cek ya. Di sini penghasil telur. Penghasil telur ya, kalau kita lihat di nomor 1 ya. Nah, ini nomor 1 dia ovarium ya. Jadi nomor 1 itu adalah penghasil telur. Nah, terus setelah telurnya berhasil apa ya namanya, dihasilkan, terus telurnya nanti terlempar keluar. Nah, terus di yang ke nomor 2 yaitu ada fimbria. Fimbria ini fungsinya untuk menangkap sel telur yang telah keluar ya kayak gitu. Nah, biasanya ini fimbria itu ada kayak rambut-rambutnya gitu loh. Nah, ini tuh fungsinya buat mengambil telur gitu. Jadi biar telurnya tersangkut di situ. Nanti kalau sudah tersangkut dia nanti telurnya bakal ke saluran ini ya. Nah, saluran ini disebutnya adalah tuba palopi ya atau oviduk ya. Terus dia nanti bakal diem di sini nih. Nah, bakal diem di sini sekalian nunggu ada sel sperma atau enggak gitu ya yang masuk gitu. Kalau misalkan ada sel sperma, nanti mereka bersatu lalu melebur bersama. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya, kalau nggak ada berarti berarti nanti terjadi yang namanya haid gitu ya pada perempuan gitu. Nah, sekalian si sel telurnya ini menunggu,
dinding-dinding rahim kita atau yang disebut ya, ini ya, tempat tumbuhnya embrio tadi, rahim atau uterus ya. Nah, dinding-dinding rahimnya itu nanti menebal gitu. Fungsinya buat apa? Kenapa harus menebal gitu? Biar nanti dinding rahimnya itu kuat untuk menopang cabang embrio ya atau calon bayinya gitu. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak dibuahi ya atau tidak terjadi peleburan, nanti si sel telurnya dengan dinding rahimnya mereka melebur gitu atau merusakkan diri kembali gitu ya. Jadi tambahan-tambahannya dirusakin kembali sampai akhirnya terjadilah menstruasi pada perempuan kayak Wah. gitu. Mm-mm. Ya, oke. Jadi nomor 3 kita lihat penghasil telur tadi ya, itu adalah ovarium. Ovarium. Terus saluran sel telur yang tadi ya, saluran sel telur itu disebutnya tuba falopi atau oviduk. Oviduk ya. Nah, maka yang benar itu yang mana? Ya, ovarium, oviduk, dan uterus. Betul ya, jawabannya itu adalah yang D. Oke, sampai Bang, abang, kok kecil sih ini ya? oke. Putus lagi. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain? Gak ada, Kak. Oke ya, suara kakak cukup jelas Mm-mm. atau kecil atau gimana? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Oke, kita lihat lagi ya di sini. Nah, tadi ya, ini jadi nomor 1 ya. Nomor 1 ini dia adalah ovarium ya. Nah, nomor 1 itu ovarium. Nomor 2 tadi setelah telur tadi ya. Telur dihasilkan, terus ke fimbriae, terus nanti ke salurannya ya. Atau ke si nomor 3 ini. Ya, ini tuba falopi namanya. Terus nanti si telurnya pindah ke sini ya, menempel di dinding rahim atau disebut juga oviduk ya. Nah, terus di sini ada leher rahim atau serviks. Nah, yang nomor 6 itu adalah vagina kayak gitu. Ini tempat. Nah, kalau kita lihat leher rahim itu adalah tempat jalur keluar dan masuknya janin ya. Jadi nanti janin keluarnya dari dinding rahim. Terus vagina ini adalah ini apa ya? Tempat masuknya ya, masuk dan keluarnya kalau sel telur gitu ya, tempat masuk saluran masuknya sel telur. Oh, sel telur, sel sperma ya, maaf. Sel sperma. Jadi nanti eh sel sperma masuk ke sini ya, nanti si sel spermanya setelah masuk sini dia akan berenang ke atas gitu. Berenang, 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 berenang dan ketemu sama si eh, sel telur gitu. Kalau misalkan ternyata sel sperma dan sel telurnya bertemu, maka nanti akan terjadi pembuahan. Tapi kalau misalkan tidak bertemu, mereka akan kalau tidak ketemu ya berarti dinding-dinding rahimnya ini nanti akan merusak diri lagi dan terjadilah haid gitu. Kayak gitu ya. Oke, Kak. kita lanjutin ke soal selanjutnya. Nomor 11 di sini ya. Berikut ini yang bukan merupakan pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya itu adalah apa ya? Coba yang mana nih? Dek. Yang D. Oke. Soalnya mudah-mudah ya. Enggak benar semua. Yang tadi apa? Yang D. Heeh. Oh, yang D. Oke, kita cek ya. Oke, di sini Kakak ada gambar ya. Ada gambar mohon maaf banget ini ya, tapi ini kelas 9 belajar kan ya? Ya. Ya. Nah, di sini ada tadi kalau kita tadi lihat adalah kita tadi sudah bahas tentang alat reproduksi perempuan. Sekarang
kita bahas alat reproduksi laki-laki ya. Nah, jadi alat reproduksi laki-laki itu ada dua bagian ya. Jadi ini ada yang eksternal ya. Ini eksternal. Nah, ini adalah bagian internalnya ya. Nah, di sini nomor 1 itu adalah Mr. P aja ya, kakak bilangnya. Ya, nah fungsinya itu adalah untuk menyalurkan urin keluar tubuh ya, atau menyalurkan sperma gitu ya. Nah, di sini nomor 1 ya, Mr. P ya. Nah, ini tuh eh, fungsinya untuk menyalurkan urin atau mengeluarkan sperma nantinya ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya terus ada yang namanya struktum ya. Nah, kita lihat struktum itu yang di bawah ya, yang nomor 2 ini. Nah, dia itu fungsinya untuk pelindung testis ya. Nah, jadi sebagai pelindung testis. Lalu sebagai pengatur suhunya agar ya sebagai pengatur suhu saat pembentukan sperma. Jadi kita tahu ya kalau misalkan sperma ini dibentuknya di testis ya. Nah, kayak gitu. Kita lihat ke jawaban yang nomor 1 ya. Nih, struktum berfungsi sebagai pembungkus testis. Betul nggak tadi? Betul. Ya, ini betul ya tadi ya. Nah, terus selanjutnya, oh iya, testis nih. Testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma, betul nggak? Betul. Betul juga. Oke, kita lanjutin ya. Nah, terus itu adalah yang eksternal. Jadi ada Mr. P sama Struktum. Nah, sekarang ada internalnya. Nah, kalau internal ini dari atas ya, ini adalah vestibular seminalis ya. Fungsinya buat apa ya? Ini tuh adalah sekresi cairan yang mengandung zat makanan seperti fruktosa ya. Dan intinya ini tuh adalah cairan-cairan yang digunakan sebagai sperma untuk sebagai sumber energi. Kenapa sih sperma butuh sumber energi? Kenapa coba? Tahu nggak kenapa? Enggak. Ya, nah sperma itu dia nanti ya sebelum dia diluncurkan dan harus ketemu sama sel telur, sperma itu dibekali dulu gitu ya, dibekali sama sama si ini vestibular seminalis sama dan yang lainnya gitu ya. Dibekali apa? Pertama, dibekali energi. Yang kedua, dibekali pelindung. Kenapa? Karena nanti sperma ketika dia mau bertemu dengan eh, sel telur, dia harus berenang gitu ya. Ya, dia tuh harus berenang gitu. Sperma ini harus berenang yang cukup lumayan jauh ya, cukup lumayan jauh untuk mencapai sel ovum gitu. Makanya perlu adanya energi biar si sperma ini nanti kuat gitu ke atasnya ya. Ke ke ini ketemu sama sel telurnya. Selain itu, ya sperma juga dibekali perlindungan gitu. Kenapa? Karena alat reproduksi perempuan itu sangat sangat terjaga gitu ya sama Allah dijaga dan jadi tidak sembarang eh, bisa masuk ke situ gitu ya kayak gitu. Nah, ada 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 penjaganya ya. Cairannya itu berupa cairan asam yang sifatnya itu korosif ya. Nah, karena sifatnya korosif, jadinya menghancurkan kayak gitu. Nah, sperma ini kalau nggak dibekali dengan perlindungan dan sumber energi, dia bakal hancur duluan sebelum ketemu sama sel telur kayak gitu. Oke ya, ada yang mau ditanyain? Enggak ada, Kak? Oke, kita lanjutin ya. Terus yang kedua itu ada kelenjar prostat ya. Nah, kelenjar prostat ini fungsinya itu adalah memberikan cairan basah ya. Nah, eh, Filza pernah dengar kalau misalkan asam itu lawannya basah ya. Nah, makanya biar di cairan vagina, maaf, maksudnya di alat produksi perempuan, itu dia sifatnya asam sehingga sperma ini ya harus dicairi dengan basah biar biar jadi netral kayak gitu. Jadinya terlindungi kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada kelenjar Kopler ya. Nah, kelenjar Kopler atau
bulborenta itu adalah ini juga sama. Ya, ini tuh, nah, ini memberikan cairan bening keputihan yang berfungsi sebagai pelumas ya. Nanti tuh ini bentuknya pelumas gitu ya, agar lebih licin dan lebih cepet gitu ya larinya nanti kalau misalkan disuruh ke sel telur gitu ya. Terus ada juga ini fast difference ya. Nah, fast difference ini dia kalau kita lihat ini saluran. Kalau kita lihat ini tuh kayak selang ya, kayak selang tuh, kayak selang yang ini ya. Hmm. Nah, selang ini fungsinya itu adalah sebagai saluran ya. Jadi saluran penyalur sperma menuju uretra kayak gitu ya. Nah, terus tadi ada uretra ya. Ini uretra itu adalah sebagai saluran pengeluaran sperma dan urinnya ya kayak gitu. Nah, terus ada epididymis ya. Nah, kalau epididymis ini adalah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sederhana ya. Ini adanya di bagian testis dalam ya. Terus yang ketujuh ada testis ya, tempat tempat spermatogenesis atau tempat penghasil hormon testosteron ya kayak gitu. Nah, maka kita lihat di pernyataan yang ini tadi ya, vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, betul nggak? Salah. Salah ya. Nah, tempat pematangan sperma itu apa tadi? Epididymis. Iya, betul ya. Yang betul itu adalah epididymis ya. Ini harusnya bukan vas deferens tapi epididymis ya. Nah, terus nih, uretra berarti jawabannya yang C kan ya? Nah, ini uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma ini. Betul ya. Jadi jawaban yang nomor 11 itu adalah C. Oke, aman ya? Aman. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, di sini dia nomor 12 ini adalah tentang pewarisan sifat. Mau dicoba dulu? Boleh ya, cobain dulu. Coba hitung-hitung dulu. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yuk, boleh. Pak kasih waktu 3 menitan, cukup nggak? Hmm, cukup Kak. Tapi Cukup. kalau Mm, tapi kalau nggak tahu gimana Kak? nggak apa-apa, kan nanti kita bahas. Oke. Boleh ya, cobain dulu aja, dikerjakan. Kak, Udah? Kak, Ya?
izin coret-coret di screennya boleh nggak? Boleh, 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 boleh. Oh, bisa nggak tuh? Kalau bisa boleh. Kakak kurang paham. Cobain Bisa aja. Kak. Oh, coba, coba. Oh iya. Oke, lanjutin. Oke. Oke, jadi kira-kira jawabannya yang mana? Sebentar Kak. Oke. Tunggu. Oke. Eh, ini. Hmm, hmm. Oh,
Wonderful. Oke. Hmm. Hmm. Udah ketemu jawabannya? Nyerah deh, Kak. Oke, oke, nggak apa-apa. Udah sampai sini udah betul ya. Nah, kita cek dulu di sini ya. Ini kan perbandingan ya kan? Nah, perbandingan yang harus didapatkan dari jambu masam berpohon kuat. Nah, kita lihat nih jambu masam berpohon kuat itu gametnya atau kodenya apa sih gitu ya? Nih, ya itu adalah lihat di sini. Kebetulan di sini ada nih jambu rasa masam berpohon kuat ya. Nah, nih gametnya itu adalah MMTT. T dan T maaf. F. Jadi M sama M kecil ya ini. Takutnya kayak besar, kita ganti. Nah, di sini M kecil sama T besar dua ya. Nah, kita lihat yang M sama T besar sama T besar itu yang mana ya. Nah, yang tadi Filza kerjakan, ini tabelnya sudah baik ya, ini sudah benar semua ya. Nah, yang ini ya. Nah, yang sebelah sini ya. Dan yang sebelah udah ya, yang ini aja. Nah, tapi ada juga yang lain ya. Nah, nanti kita cek lagi. Terus di sini ada pohon masam berpohon rapuh. Oke, kita dari sini aja deh ya, dari awal. Jadi, pertama tadi kan pohonnya itu ini ya, jambu. Jambunya kakak nggak tulis, jadi ini kodenya hanya untuk manis dan asam. Kok asam? Manis dan rapuh ya. Nah, dari sini manis rapuh ya. Nah, tadi kita dapat nih ya, manis rapuh itu ya ada jambu rasa manis berpohon rapuh itu adalah M besar sama M besar dan T sama T, berarti si manisnya itu adalah dikodein M sama rapuhnya itu adalah T kecil sama T kecil. Iya, Kecil. terus iya, terus disilangkan dengan jambu masam ya, dan dia itu kuat. Nah, dia dapat kodenya apa? M kecil dan M kecil dengan kuat. Kuatnya itu adalah T besar dan T besar. Ya, ini disatuin. Nulisnya nggak sejauh ini ya. Bentar. Nah, di sini dia itu adalah tadi M besar, dan T kecil dan T kecil. Nah, di sini M kecil dan M kecil, T besar dan T besar ya. Nah, terus maka kita dapat nih gametnya ya. Gametnya itu adalah setengahnya gitu ya. Nah, setengahnya berarti kita dapat nih G1-nya itu adalah M sama T kecil gitu ya. Nah, dan yang ini itu adalah M kecil dan T besar gitu. Nah, maka nanti dapat nih keturunannya. Keturunannya itu adalah M, M, T besar sama T kecil ya. Dan ini kalau ini dimasukin lagi ke tabel ya. Nanti dapat. Nah, ini F1-nya kan ya, ini ya. Nih, F1-nya semua. F1-nya itu adalah semua jenis rasa manis dan berpohon kuat ya. Di sini ada di soal M besar, M kecil, sama T besar dan T kecil. Terus dia disilangkan lagi ya untuk mendapatkan keturunan kedua gitu ya. Nah, di sini kita tulis ya eh, apa tadi? Manis dan kuat ya. Manis dan kuat gitu.
Oke, tunggu sebentar. Biar sama ya. Nah, manis dan kuatnya itu tadi M besar, M besar, M kecil, sama T besar dan T kecil ya. Nah, disilangkan dengan yang sama. M besar, M kecil, T besar, T kecil ya. Nah, maka kita dapat nih ya sekarang kalau misalkan ada M kecil dan M kecil itu artinya masam. Kalau T besar dan T kecil itu artinya kuat gitu ya. Jadi, nah ini dapat dari mana? Dari sini ya. Nih, kita sama kodenya nih. Nih, kuat itu ya. Jadi selain T sama T, kuat itu T kecil sama T besar itu disebutnya kuat juga gitu ya. Dari pengkodean yang tadi. Nah, maka yang sebelah sini juga sama ya. Ini tuh adalah masam dan kuat. M sama M kecilnya itu adalah masam, T besar sama T kecilnya dari kuat nih, dari sini ya. Terus M besar sama M kecil, M besar sama M kecilnya itu manis ya. Lihat dari mana? Dari sini ya, M besar sama M kecil nih. Kita kotakin aja nih. Jadi manis tuh selain M besar sama M besar, ada juga M besar sama M kecil ya. Berarti ini manis ya. Dan T besar sama T kecil kuat ya. Jadi ini sama. Nah, jadi perbandingan antara jambu masam. Kok masam sih? Sorry. Itu bukan masam ya, tapi ini kakak salah salah soal ya. Ini manis. Manis berpohon kuat. Tadi kan kita dapat 3 nih. Dengan si ini. Dengan yang eh, masam tapi rapuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat rapuh itu T besar yang ini nih. Ya, T kecil sama T kecil ini udah betul. M besar sama M kecil ini adalah manis ya. Ini berarti salah juga nih, bukan masam ya, tapi manis. Nah, ya, yang ini. Nah, makanya ini tuh perbandingannya itu adalah 3:1 ya. Yang manis berpohon kuatnya ada 3, manis berpohon rapuhnya ada 1 ya. Jadi 3:1 kayak gitu ya. Tapi nanti boleh diperiksa kembali ya, takutnya kakak yang salah. Oke ya? Oke, mari kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Ada yang mau nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ini dibaca-baca kembali nanti kakak kasih PPT-nya ya. Boleh dibaca kembali kalau misalkan ternyata kak yang ini kayaknya salah deh. Itu boleh nanti besok kita diskusi lagi karena besok kita ketemu lagi kan ya. Oke, kita lanjutin ke soal selanjutnya ya. Nah, yang ininya Halo. biarin lah ya. Oke. Kayak nomor 13 ya, di sini. Nah, perhatikan pernyataan tentang bioteknologi berikut ya. Nah, ada 1, 2, 3, dan 4. Contoh penerapan bioteknologi di bidang kesehatan itu adalah apa? Ya, boleh coba dikerjakan dulu. Yuk. Dek. B. Dek. Oh, D. Oke, D. Kita cek ya. Oke, kita cek ya. D, apakah betul? Kita lihat ya, di sini bioteknologi itu adalah salah satu ilmu dalam biologi yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi baru gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi mengenai mereka ini, para ilmuwan ini membuat inovasi-inovasi baik dari makhluk hidup ya, ataupun dari benda lain, pemanfaatan makhluk hidup ataupun juga bagian dari makhluk hidup yang
yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia ya. Nah, sekarang ini bioteknologi di bidang kesehatan. Kita cek nih, pembuatan yogurt sebagai sumber protein. Ini berarti bioteknologi di bidang apa nih? Makanan. Ya, makanan atau pangan ya. Mm-mm. Nah, ini rekomendasi DNA untuk pembuatan insulin ya. Betul ya. Ini adalah kesehatan. Pembuatan kecap dari biji kedelai pilihan. Ini juga sama. Ini eh, tentang pangan ya. Nah, terus pembuatan vaksin menggunakan mikroorganisme tertentu. Ini juga sama. Ini kesehatan. Betul. Jadi jawabannya Bang, itu adalah 2 dan bang, 4. bang, tetangga aja, bang. Mati nih. Oke, kita lanjutin ya ke nomor 14. Nah, di sini kakak punya gambar, ada 2 gambar. Coba dicek kira-kira gambarnya ini apa. Kira-kira apakah gambar tersebut contoh dari ion, molekul unsur, campuran, atau molekul senyawa? Aduh, apa nih? Hmm, molekul unsur. Molekul unsur. Oke, kita cek jawabannya ya. Kita mulai dari ion dulu ya. Ini kalau misalkan kita terjemahkan ya, ini ada unsur N, ada dan ini ada H3 ya. Ini kalau misalkan kita iniin itu tuh jadi NH3. N3H. Ya, NH3 ya. Nah, di sini. Oke, di sini ya. Nah, di sini gambar tersebut merupakan contoh dari apa ya? Kalau misalkan dari ion ya, ion itu adalah atom yang memiliki muatan ya. Jadi ion itu adalah suatu atom yang memiliki muat muatan ya. Nah, ion itu ada 2 ya, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Kalau bermuatan positif disebutnya kation. Eh, kalau misalkan negatif itu disebutnya adalah anion ya. Nah, sekarang kalau molekul, molekul itu apa? Nah, molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom, ya. Jadi, molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom, ya. Nah, molekul ini ada 2, ya. Ada molekul senyawa, ada juga unsur. Nah, kalau misalkan molekul senyawa, ya, di sini, jadi molekul senyawa, ini 2 kata, itu adalah eh, gabungan dari 2 atom atau lebih yang memiliki unsur berbeda gitu ya. Jadi unsurnya berbeda ya. Nah, ini gabungan dari 2 atom atau lebih yang memiliki unsur yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya itu adalah ini yang digambar ya. NH3. Ini kan ada N sama H. Ini tuh 2 unsur yang berbeda. Atau ada juga H2O ya. Ini juga sama ya. Ada H dan O gitu ya. Itu beda. Nah, terus ada molekul unsur. Kalau molekul unsur itu adalah gabungan dari 2 atom
atau lebih yang memiliki unsur sama. Yang memiliki unsur yang sama. Contohnya apa? Contohnya itu adalah oksigen. O2 berarti itu tuh gabungan dari O tapi ada dua gitu ya. Kayak gitu eh atau di sini kayak H H2 gitu ya. Kayak gitu. Oke, Kak. Jadi jawabannya yang mana nih kira-kira? B. Betul ya? Kok B? D. B. B. D ya. Jadi ini molekul senyawa. Oke, soal terakhir ya, ini. Nah, jasad manusia dan hewan yang dikubur lama kelamaan akan berubah menjadi tanah. Hal ini karena adanya apa nih di tanah? Ada apa? Pengurai. Iya, betul ya. Ini adalah jawabannya itu adalah pengurai ya. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma manusia dan hewan aja ya. Eh, Daun kering kayak gitu juga sama. Nanti kalau misalkan kelamaan di tanah, dia akan diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah ya. Contohnya apa mikroorganisme yang ada di tanah? Hmm. Yang paling simpel yang sering kita temuin, Ca, cacing ya. Betul, kayak gitu ya. Jadi jawabannya A. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, oke kalau kayak gitu, alhamdulillah berarti pembahasan kita hari ini sudah selesai. Ini sudah habis materinya. Nah, berarti insya Allah besok kita ketemu lagi di jam 6:30. Besok kita bakal belajar matematika. Matematikanya matematika kelas 9 juga, Oke. ya. Mm-mm. Oke. Ya, jadi besok kita bakal latihan soal mengenai matematika, ya. Mm. Oke, kakak akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya hari ini dan mohon maaf juga tadi telat, ya. Semoga apa yang Ap- kakak sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk nanti untuk direview lagi ya soalnya. Mm-mm. Oke, kakak Ya, akhiri. Kak. Hmm. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh langsung live ya. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Have a nice day. Kak.